Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham yang dimiliki oleh PT Pertamina. Nah, PT Pertamina punya sekitar 13 miliar lembar saham. Angka yang sangat besar bukan? Tidak hanya itu, saham ini membagi dividen sekitar 6,8% dalam satu tahun. Nah, tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat materi ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Ingat, rugi kamu tanggung sendiri. Oh iya, saya mau infokan bahwa di akhir video nanti akan ada kesimpulan apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai ya. Oke. Pada video ini kita akan bahas saham Pegas atau perusahaan gas negara. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saham ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Untuk detail dari informasi umum perusahaan, teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya kita bahas dari kepemilikan pemegang saham. Sama seperti judul video, mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Pertamina sebanyak 56% atau sekitar 13,8 miliar lembar saham. Dan untuk kepemilikan di masyarakat hanya 43% saja dengan jumlah lembar saham beredar sekitar 10 miliar lembar. Kemudian kita bahas dari sisi probabilitas kenaikan harga per bulannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di bulan Februari dan Desember, saham Pegas cenderung mengalami peningkatan harga saham, di mana dari 10 tahun terakhir, 7 diantaranya mengalami peningkatan harga dan hanya 3 kali saja mengalami penurunan. Artinya, bulan Februari dan Desember sebenarnya merupakan salah satu peluang untuk memperoleh profit dari saham ini. Tapi sayangnya, pada bulan Desember tahun 2022, harga sahamnya masih turun sekitar 2,9%. Hal ini tidak sejalan dengan probabilitas yang kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi, mari kita lihat hingga akhir tahun, apakah saham Pegas mampu menghasilkan kinerja yang positif di bulan Desember tahun 2022 ini. Nah, sebaliknya, pada bulan Maret dan November merupakan bulan dengan kenaikan harga paling rendah, di mana dari 10 tahun terakhir, 8 diantaranya mengalami penurunan harga dan hanya 2 kali saja mengalami kenaikan. Hal itu berarti jika teman-teman ingin mengkoleksi saham ini, bulan yang terbaik yang bisa teman-teman pertimbangkan adalah bulan Maret dan November. Kenapa? Karena di bulan ini harganya cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, jika teman-teman ingin berencana menjual saham Pegas, mungkin bisa mempertimbangkan di bulan Februari dan Desember, karena pada kedua bulan ini harga sahamnya cenderung meningkat. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi laporan keuangan Q3 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan punya total aset sebanyak 7,3 miliar dolar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Nah, komponen terbesar aset Pegas berasal dari aset tetapnya, yaitu sebanyak 2,6 miliar dolar. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas sebanyak 1,6 miliar dolar. Angka ini menarik karena menghasilkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Oke, berikutnya mari kita bandingkan saldo kas perusahaan sebanyak 1,6 miliar dolar dengan total liabilitasnya. Nah, perusahaan punya liabilitas sebanyak 3,9 miliar dolar. Artinya saldo kas perusahaan belum mampu menutupi semua hutang perusahaan. Tapi di sini ada catatannya. Jika kita melihat komposisi liabilitas perusahaan, liabilitas jangka panjangnya yang berjumlah 3 miliar dolar. Artinya hanya sekitar 900-an saja yang merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jika teman-teman membandingkan saldo kas perusahaan dengan hutang jangka pendeknya, perusahaan masih memiliki likuiditas yang baik. Artinya mereka mampu melunasi seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang dimiliki. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa komposisi terbesar dari liabilitas perusahaan berasal dari hutang obligasi sebanyak 1,7 miliar dolar.
Selain itu ada juga pinjaman bank jangka panjang dan liabilitas sewa jangka panjang. Nah, apabila teman-teman melihat komposisi liabilitas perusahaan, sangat disayangkan karena mayoritas liabilitasnya berasal dari hutang berbunga, yaitu hutang obligasi dan pinjaman bank jangka panjang. Hal ini berarti perusahaan akan memiliki beban bunga yang cukup besar yang bisa saja mempengaruhi pencapaian labanya. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi ekuitas. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 2,6 miliar dolar yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nah, mayoritas ekuitas perusahaan berasal dari saldo laba yang dicadangkan sebanyak 2,4 miliar dolar. Di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan ekuitas perusahaan berasal dari saldo laba yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini bisa dikatakan cukup baik. Berikutnya kita bahas dari laba rugi. Perusahaan mampu menghasilkan kenaikan pendapatan sehingga menjadi 2,6 miliar dolar di tahun 2022. Selain itu, beban pokok pendapatannya juga meningkat dari 1,8 menjadi 2 miliar dolar. Nah, kita bisa melihat bahwa perusahaan punya efisiensi beban pokok yang cukup baik karena laba brutonya mengalami peningkatan dari 439 miliar dolar menjadi 607 miliar dolar. Artinya peningkatan pendapatannya masih jauh lebih baik dibandingkan kenaikan beban pokok pendapatan. Oke, selanjutnya mari kita lihat apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan. Nah, di sini kita dapati bahwa laba periode berjalan mengalami peningkatan dari 329 juta dolar menjadi 366 juta dolar. Artinya, kenaikan pendapatan ini atau kenaikan laba bruto perusahaan bisa berdampak baik bagi pencapaian laba periode berjalannya. Nah, di sini ada yang menarik. Jika teman-teman melihat komponen laba rugi perusahaan, ada satu pos yang mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu pembalikan atau provisi dari sengketa pajak, di mana dari yang awalnya 65 juta dolar di tahun 2021, turun menjadi 7,2 juta dolar di tahun 2022. Selain itu, ada juga bagian laba dari Ventura bersama yang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalan naiknya tidak terlalu besar jika kita membandingkan dengan peningkatan laba brutonya. Berikutnya kita bahas dari historikal laba. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa perusahaan sempat mencetak kerugian di tahun 2020 dengan jumlah EPS sebanyak minus 154 rupiah. Hal itu menandakan bahwa kinerja perusahaan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun dari tahun 2020 hingga 2022, perusahaan konsisten meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita bahas dari historical dividennya. Pegas merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahunnya, meskipun di tahun 2021 mereka absen membagi dividen. Tapi tentu teman-teman sudah mengetahui alasannya, karena di tahun 2020 perusahaan masih membukukan kerugian dan belum laba. Artinya, dividen yang dibagi di tahun 2021 itu kan diambil dari laba tahun 2020. Sehingga di tahun 2021 ini menjadi wajar jika Pegas tidak membagi dividen karena masih mencetak kerugian. Oke, selanjutnya kita lihat dividen yield-nya. Perusahaan punya dividen yield sebanyak 6,8%, yang mana akan teman-teman dapatkan perhitungannya jika membagi antara dividen per share tahun 2022 dengan harga saham 1.820. Oke, bagaimana dari sisi valuasinya? Perusahaan punya PER 6 kali dengan PBV 1,1 kali. Artinya, dengan harga 1.820, saham ini dijual lebih mahal dari modal per lembarnya yang hanya 1.653 saja. Selanjutnya kita lihat dari sisi rasio keuangan. Pegas punya NPM dan ROE yang cukup baik dengan angka di atas 10%. Meski begitu, teman-teman harus ingat bahwa perusahaan punya debt to equity ratio 149%. Artinya total hutangnya jauh lebih besar dibanding total modalnya. Meskipun di sini ada pengecualian,
setelah kita bedah liabilitas perusahaan, total liabilitas jangka pendeknya masih lebih kecil dari saldo kas yang dimiliki. Artinya, untuk likuiditas jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, sebenarnya perusahaan ini masih bisa dikatakan baik. Kemudian kita bahas dari historical PBV. Teman-teman bisa melihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, Pegas punya historical PBV sekitar 1,13 kali jika dirata-ratakan. Dan saat video ini dibuat, PBV perusahaan sekitar 1,1 kali. Artinya cukup mendekati dengan rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada bulan April dan Mei, saham ini bahkan punya PBV di bawah 1 kali, di mana berkisar di angka 0,9 kali. Oke, kesimpulan dari video ini, saham Pegas memang menarik, di mana mereka punya kinerja yang bisa dikatakan cukup bertumbuh jika melihat data acuan dari tahun 2020 hingga 2022. Tapi komposisi hutangnya cukup besar sehingga harus dipertimbangkan. Meskipun dari sisi likuiditas jangka pendek atau hutang kurang dari 1 tahun, saham ini cukup baik karena punya saldo kas yang bisa menutupi seluruh hutang jangka pendeknya. Nah, pertanyaannya, apakah saham ini menarik untuk dibeli dengan harga 1.820 saat video ini dibuat? Menurut saya pribadi belum, karena harga ini sudah terlalu tinggi jika kita membandingkan dengan kinerja yang mereka capai. Untuk itu, apabila teman-teman ingin memiliki saham ini, mungkin teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu dan menunggu harganya sekitar 1.500-an. Di mana dengan angka 1.500 berarti valuasi PBV perusahaan berada di angka di bawah 1 kali, dan hal itu bisa dikatakan cukup lebih aman dibanding teman-teman mengambil di harga 1.820. Oke, sekian video ini, dan selalu ingat, apapun materi yang saya sampaikan itu bukan rekomendasi. Dan untuk kesimpulan yang saya sampaikan bisa saja benar dan bisa juga salah. Potensi kerugian itu tetap ada. Untuk itu, teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ingat, disclaimer on ya. Oke, sekian dari video ini dan semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Thank you.